Baik, berikutnya kita akan undang Bang Dani Julian, ya Bang Haris, Bang Agung ya. Karena kebetulan Bang Dani ini memanfaatkan waktu kantor. Jadi alhamdulillah kita sudah tergabung ya, sudah bergabung dengan kita ini Bang Dani Julian. Tadi saya sampaikan beliau ini dulunya mantan ketua formasi bersama-sama saya waktu saya Wadik 3, kita kembangkan program kreativitas mahasiswa dan beliau ini termasuk juga yang pernah lolos PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Karena zaman saya dulu memang yang mau jadi aktivis, yang mau jadi ketua organisasi wajib ikut PKM. Termasuk Bang Dani ya. Silakan pada Bang Dani Julian. Jadi selain bisa cerita tentang Aruna juga bisa cerita tentang pengalaman PKM-nya. Silakan Bang Dani. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, semuanya bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Kalau misalnya bisa dengar dengan jelas, mungkin bisa kasih reaction Ya, kalau sangat emang jelas. clear suaranya. Sangat jelas Bang Oke, Dani. bagus. Wajahnya juga Oke, jelas. Ya. Nggak berubah wajah Bang Dani. siap Pak. Oke, pertama-tama Silakan Bang saya Dani. ucapkan terima kasih Pak untuk Bapak Dr. Irfani atas kesempatannya. Jadi saya baru aja dikontak oleh Pak Irfani 2 Maret ya Pak. Kira-kira 24 jam yang lalu lah. Kemudian untuk ikut juga mengisi di kegiatan kita pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan kepada Pak Juanda, Pak, apa kabar? Semoga sehat selalu. Bang Wiwin juga, dan juga untuk narasumber yang lainnya, dan tentunya untuk semua audiens, teman-teman yang berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Jadi mungkin singkat saja perkenalan dari saya. Nama saya Dani Julian, saya lulusan tahun 2010, mahasiswa manajemen. Dulu sempat menjadi ketua forum mahasiswa ilmiah. Dulu kita yang menginisiasi untuk di Untan ya Pak, untuk Fakultas Ekonomi. Waktu itu namanya masih Fakultas Ekonomi, kita berhasil mengirim program kreativitas mahasiswa ratusan yang sebelumnya partisipasinya sangat kecil sekali ya Pak Irfani, tapi dengan ide-ide cemerlangnya Pak Irfani kita berhasil mengangkat nama Fakultas Ekonomi untuk juga berbicara banyak di tingkat Untan pada saat itu. Sehingga saya pun dari itu banyak belajar untuk membuat PKM, dan sehingga diberi kepercayaan untuk mentor mahasiswa-mahasiswa baru lain untuk kegiatan PKM kita lebih berkembang di Fakultas Ekonomi. Nah, selain PKMK, saya juga pernah buat program kreativitas mahasiswa masyarakat yang sampai ke PIMNAS waktu itu di apa nama daerahnya itu, tentang kegiatan obat nyamuk tapi organik, jadi tidak berbahaya untuk keluarga. Kemudian kalau untuk yang saya akan jelaskan ini lebih detailnya dalam program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Jadi pada saat itu tahap yang kita lakukan adalah menggali potensi di daerah. Nah, karena saya memang anak daerah dari Ketapang, saya lihat itu apa yang bisa saya lakukan untuk mengangkat potensi di daerah. Karena saya percaya dan saya rasa di kegiatan kita hari ini kita semua yakin bahwa setiap daerah itu punya keunggulan dan keunikan masing-masing yang bisa kita angkat menjadi potensi, dikembangkan peluang untuk menjadi bisnis. Nah, berdasarkan dari situ, saya membuat abon kerang ala-ala itu. Nah, berangkat dari situ juga saya bisa punya inspirasi untuk membuat bisnis tersebut menjadi social enterprise. Jadi yang sebelumnya hanya bisnis PKM, kemudian bergeser menjadi konsepnya adalah social venture. Nah, dengan konsep social venture ini saya dapat beasiswa ke Amerika selama 2 bulan untuk belajar social entrepreneurship and economic development. Kemudian juga saya dapat dengan project yang sama dari bisnis ini, jadi saya nggak menyangka dari social venture abon kerang ala-ala ini saya bisa dapat 2 beasiswa sekaligus untuk short course dan juga S2 mengambil business strategy and entrepreneurship di Cardiff di UK. Sepulangnya saya kuliah, saya kembali ke Ketapang, kemudian melanjutkan bisnis social venture saya. Dan saya mendapatkan tawaran untuk bekerja karena social venture saya adalah tentang fisherman community, jadi saya memperdayakan komunitas nelayan yang ada di Kabupaten Ketapang pada saat itu. Kemudian saya dilihat ini
mungkin ada peluang juga bekerja di perusahaan startup yang bergerak di bidang pemberdayaan nelayan juga. Makanya saya tertarik untuk ke Jakarta dan bekerja di startup ini yang namanya Aruna. Nah, mungkin kalau saya izin Pak Irfani share sedikit tentang Aruna. Harus, silakan. Oke. Sudah kelihatan semua ya? Oke. Jadi saya bergabung di Aruna tahun 2019 awal, Pak. Pada saat itu saya tertarik karena kalau saya bisa bergabung di startup ini, saya bisa scale up. Jadi apa yang saya lakukan di Ketapang bisa saya juga kembangkan di selevel nasional. Karena Aruna sendiri adalah basicnya adalah bisnis oriented, tapi juga ada social impact yang ditimbulkan dari proses bisnis tersebut. Nah, Aruna Indonesia itu adalah perusahaan teknologi. Jadi di era sekarang memang apalagi startup tidak jauh pasti dari digitalisasi. Nah, makanya yang dilakukan oleh para pendiri Aruna sendiri itu adalah bagaimana mendigitalisasi kelautan dan perikanan di Indonesia yang sebelumnya itu belum digarap secara optimal secara mengikuti perkembangan zaman saat ini yang sudah era digital, industri 4.0 itu. Nah, kita sebagai negara maritim Indonesia memang seharusnya jauh dari sebelumnya kita harus lebih maju untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi keunggulan untuk negara kita sendiri. Nah, makanya dengan ada Aruna ini sangat disupport oleh Bapak Jokowi, dan itu juga dimention langsung sebagai pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan yang inklusif. Kita banyak diberikan penghargaan secara internasional maupun nasional, kemudian menjadi harapan juga ke depan dengan visi misinya Pak Jokowi menjadikan Indonesia menjadi pusat maritim dunia. Di Aruna sendiri kita berharap 30 tahun sekarang di 100 tahun Indonesia merdeka itu bisa terwujud. Nah, tadi yang Pak Irfani mention tentang model bisnis. Jadi model bisnisnya seperti apa ya di Aruna itu. Jadi kita menyiapkan platform dan aplikasi, jadi mendigitalisasi pasar perikanan di Indonesia. Namun di sini yang kita masukkan sebagai merchant di dalam aplikasi ini adalah nelayan-nelayan kecil. Jadi bukan nelayan-nelayan yang bekerja di kapal-kapal besar. Jadi maka dari itu memang Aruna sendiri menyentuh desa-desa pesisir yang ada di Indonesia. Saat ini Aruna sudah ada di 30 titik pesisir, desa pesisir di Indonesia dengan hampir 5.000, kurang lebih 5.000 nelayan kecil yang sudah menjadi mitra Aruna. Nah, dari situ setiap titik ini kita ada meng-hire seorang local hero yang kita rekrut sebagai pemuda lokal setempat menjadi manajer gudang perikanan kita di titik-titik ini. Nah, dia juga yang akan melakukan proses digitalisasi, literasi digital kepada para nelayan, karena kita ketahui kalau nelayan-nelayan kita masih rendah sekali untuk literasi digitalnya, makanya kita butuh local hero ini untuk membimbing para nelayan kita menggunakan aplikasi Aruna. Nah, untuk sasaran pasarnya sendiri, itu ada direct to customer, B2B customer, processing company, ekspor impor, kemudian supermarket, hotel, dan restoran. Supermarket, hotel, dan restoran untuk pandemi ini memang benar sangat-sangat berdampak, tapi ini tertutupi dengan fokusnya kita 80% Aruna adalah untuk ekspor. Kemudian juga kita ada project force dalam pandemi ini, yaitu retail dan value added product. Jadi kita membuat produk olahan seafood yang dijual untuk pasar domestik menggunakan channel platform partnership-nya Aruna seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Oke.
Ini kalau ada buat gambaran ke teman-teman, rumah nelayan Aruna yang ada di desa-desa pesisir di Indonesia, sekarang sudah ada hampir 30 titik, tahun depan targetnya double, jadi 60 titik di Indonesia. Nah, apa saja yang dilakukan di dalam rumah nelayan Aruna ini? Jadi, ini menjadi fisherman base bagi para nelayan kita di sana. Kemudian training center juga, fishing equipment store, kita ada kios nelayan juga, dan kegiatan-kegiatan community empowerment di sana. Nah, apa saja yang dilakukan terkait community empowerment di sana? Jadi ada kegiatan sustainable fishing, jadi bagaimana nelayan-nelayan kecil ini memastikan bahwa menangkap ikan tidak yang undersize, kemudian perangkat alat tangkapnya juga yang benar sesuai, tidak menyalahi aturan, kemudian juga fish processing, pengolahan ikan, pengupasan rajungan, salah satu contohnya, kemudian ada quality control, kegiatan financial management juga menjadi challenge tersendiri, karena kalau banyak berita yang mengatakan kalau nelayan Aruna 20% pendapatannya naik setiap bulan, itu memang benar, tapi challenge-nya adalah apa benar itu meningkatkan kesejahteraan, itu belum terjawab. Makanya ternyata kuncinya adalah tentang di literasi keuangan. Jadi tidak hanya literasi digital, tapi literasi keuangan juga sangat rendah di desa-desa pesisir ini. Terutama pada istri-istri nelayan yang mengelola keuangan keluarga, itu kita adakan kegiatan-kegiatan membuat modul manajemen keuangan keluarga yang simple agar para ibu mampu memanajemen keuangan keluarganya dengan baik. Oke, apa saja struktur atau komposisi dalam rumah nelayan Aruna ini? Jadi ada lokal hero yang saya sebutkan tadi, dan Pak Irfan juga ada mention tadi, lokal hero itu adalah pemuda lokal yang kita rekrut sebagai karyawan Aruna. Kemudian ada local fisherman sebagai mitra Aruna, dan ada helper dan picker. Ini adalah biasanya mostly adalah istri-istri nelayan yang tidak bekerja di rumah. Kita berikan pelatihan fish processing, kemudian juga bekerja di rumah nelayan. Jadi ada beberapa rumah nelayan ini yang kegiatannya ada processingnya dan ada yang tidak ada processing. Jadi kayak ikan yang tidak di fillet itu juga ada, dan ada yang kayak rajungan itu harus diprosesingnya. Jadi yang kita jual hanya dagingnya saja. Kalau ini adalah rumah pembudidayaan Aruna. Jadi selain perikanan tangkap, kita juga sudah bergerak untuk kegiatan budidaya. Cuman fokusnya saat ini masih di udang faname. Ya, ini foto-foto kegiatan kita bersama komunitas pesisir di sana. Kemudian ada pelatihan dan program pemberdayaan keluarga nelayan juga. Jadi sesuai dengan visinya Aruna, making the sea a better livelihood for all. Kenapa for all? Awalnya kita hanya fokus untuk nelayan, tapi ternyata sekarang challenge-nya adalah kita juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dari segala aspek, tidak hanya dari aspek ekonomi, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Oke, ini ada kegiatan-kegiatan saya selama di Aruna kurang lebih sudah 2 tahun ini, kegiatan-kegiatan community development, kemudian untuk saat ini juga fokus untuk membuat produk-produk services sebagai benefit menjadi mitra nelayan Aruna. Oke. Ini sebenarnya mimpinya Aruna. Kalau Cina punya Alibaba, ini teman-teman udah pada tahu perusahaan raksasa Alibaba.com. Kemudian Thailand punya Agoda. Kita berharap Aruna sebagai negara maritim, Indonesia sebagai negara maritim, kita bisa besarkan itu menjadi pusat maritim dunia dengan Aruna. Oke, saya rasa sekian presentasi dari saya terkait apa yang sedang saya lakukan sebagai lulusan FEB Untan. Jadi saya bekerja di Aruna sudah hampir 2 tahun. Fokus saya sekarang ada di product development lead, membuat produk microfinancing untuk nelayan, asuransi, kios nelayan juga, dan ada kegiatan gerakan menabung nelayan juga. Oke, saya harap ini bermanfaat untuk teman-teman dan sangat terbuka untuk kolaborasi ke depannya, Pak, insya Allah. Terima kasih.
Baik, makasih Bang Dani, luar biasa yang sampai oleh beliau. Tadi saya eh, apa ya, pada saat beliau menyampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pendapatannya meningkat. Tapi apakah kemudian kesejahteraannya meningkat? Ya itu belum tentu ya. Dan diperlukan ada sebuah literasi keuangan. Dan ini adalah wilayah kita. Jadi kadangkala kita selalu melihat pada sisi teknologi. Kalau saya baca di artikel, Aruna ini kan didirikan oleh alumni Telkom University ya, Bang Dani ya? Betul, Pak. Ya, Betul, ya. Dan sangat mudah sekali. Saya terjun juga ya, sewajah-wajah Bang Dani lah. Ya, masih sangat muda, tapi sudah luar biasa aktivitasnya. Ini memang betul lah, ini eranya kalian ya. Dan saya alhamdulillah bisa terkontak kembali dengan Bang Dani setelah dibantu oleh Bu Helma Malini. Jadi Bu Helma Malini ternyata masih sering komunikasi dengan Bang Dani ya. Jadi saya dapat nomor WA dari Bu Helma dan alhamdulillah Bang Dani kemudian bisa terkontak ya dan bisa bergabung dengan kita semua. Dan insya Allah beliau akan jadi partner kita semua nih. Jadi selain nanti bergabung di kita di bagaimana mengembangkan tadi secara kelas kolaborasi, saya juga ada minta beliau nanti membantu ngajar saya kewirausahaan. Karena sekarang ngajar secara online Bang Dani. Jadi tak mesti Bang Dani bolak-balik Jakarta Pontianak. Insya Allah ya, dengan pengalaman Bang Dani, saya semakin optimis bahwa kita punya peluang untuk mengembangkan ekspor. Ya, kan tadi sambil Bang Dani, rasa saya itu banyak sekali materi-materi sudah kita pelajari. Tinggal bagaimana kemudian kita mengimplementasikan dan sekarang iklim sangat mendukung. Kalau dulu Bang Dani itu menjalankan aktivitas usahanya harus dengan upaya yang luar biasa. Karena apa? Karena harus bagi dengan kuliah dan sebagainya. Nah sekarang dengan kebijakan kampus merdeka, di mana kalian bisa sampai 2 semester berada di luar prodi, ya. Jadi kalian misalnya mau mengembangkan di Ketapang selama 1 semester atau 2 semester, nah itu sangat memungkinkan sekali. Jadi ternyata Bang Dani sudah bisa membuktikan dengan proposal PKMK dan juga PKM beliau, PKMM, ya ternyata beliau bisa menjadi seperti ini. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan mahasiswa Kapitas Rekta yang mendapatkan tugas untuk membuat PKMM atau PKM GFK ini tidak hanya menganggap ini sebagai tugas saja, tetapi ini adalah sebagai pintu masuk untuk kalian mengembangkan segala aktivitas kalian, sehingga itu pada akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain dan tentunya juga buat kalian. Baik, berikutnya.